One Piece episode 1074 dijadwalkan libur atau ditunda dan tidak tayang minggu ini. Lanjutan duel puncak antara Gear 5 Luffy versus Kaido, termasuk upaya Momonosuke untuk menahan kejatuhan Onigashima pun harus ditunda hingga One Piece episode 1074 dirilis minggu depan, tepatnya pada tanggal 3 September 2023. Kenapa anime One Piece episode 1074 libur dan ditunda? Tidak ada alasan pasti yang diberikan kenapa episode terbaru One Piece ditunda dan tidak tayang minggu ini. Namun sebagai ganti penundaan tersebut, rekapan episode sebelumnya dengan narasi berdasarkan sudut pandang Bartolomeu akan disiarkan minggu ini. Meskipun alasan tepatnya tidak diinformasikan secara detail, namun yang pasti episode terbaru One Piece akan tayang minggu depan. One Piece episode 1074 akan tayang dengan judul Percayakan pada Momo, langkah besar terakhir Luffy. Kemungkinan besar untuk episode tersebut akan berfokus pada upaya Momonosuke untuk menahan kejatuhan Pulau Onigashima. Yamato juga akan terus mendorong agar dia dapat bertahan dan berjuang untuk menciptakan awan api. Sebuah kilas balik juga diperlihatkan saat Toki memerintahkan Momo pergi ke masa depan bersama Kinemon dan yang lainnya. Mau tahu gimana lanjutan keseruannya? Berikut spoiler lengkapnya. One Piece episode 1074 yang akan tayang minggu depan masih berfokus pada pertarungan antara Kaido dan Luffy. Namun Eiichiro Oda memasukkan 3 kisah tambahan. 3 cerita itu merupakan kilas balik alias flashback singkat dari Momonosuke, kondisi terkini dari kehidupan di dalam kastil Onigashima, dan nasib warga Wano di Flower Capital. Momonosuke berada di samping Onigashima, sedang berusaha untuk membuat awan api baru untuk menahan Onigashima agar tidak jatuh ke ibu kota. Yamato yang melihat hal tersebut berteriak, "Berjuanglah Momonosuke, keluarkanlah Homuragumo." Tapi Momonosuke sedikit pesimis dia mampu melakukannya. Momonosuke berkata, "Meski kau bilang begitu, tapi aku tidak bisa melakukan hal di luar kemampuanku." Kemudian setelah itu, Momonosuke mengingat kejadian saat ibunya terbakar di Kastil Kuri 20 tahun yang lalu. Saat itu, ibunya menyuruh Momonosuke untuk pergi bersama Kinemon dan kawan-kawan. Ibunya sangat yakin Momonosuke mampu membangkitkan klan Kozuki setelah Momo melompati waktu 20 tahun ke masa depan. Tapi saat itu Momonosuke menangis segencang-gencangnya dan berteriak, "Aku tidak bisa. Jika aku harus pergi, Yori pun harus ikut bersamaku." Lalu Kinemon pun berkata, "Tuan Momonosuke, harusnya kau memikirkan perasaan ibumu. Ini adalah tanah para samurai. Ketika seseorang mengalami kegagalan besar, di sini hidup mereka biasanya akan musnah. Tidak ada pria yang mempertanyakan tekad seorang wanita yang berbicara dengan keyakinan seperti itu." Tetapi Momo berteriak bahwa dia bukanlah seorang pria, melainkan dia hanyalah anak-anak. Kinemon terus merayu Momo agar mau ke masa depan. Hingga akhirnya Momonosuke menghapus air matanya dan pergi ke arah Kinemon. Sambil berjalan, dia menengok ke arah ibunya dan berkata, "Ibu, aku akan pergi sekarang." Ibunya menangis terharu mendengar ucapan Momonosuke. Lalu scene berubah lagi ke masa depan. Momonosuke kembali bersemangat untuk menghentikan Onigashima yang hendak jatuh. Kemudian scene berganti, di mana Luffy sedang berduel melawan Kaido. Kaido tertawa melihat Luffy mampu mengambil petir. Menurutnya itu benar-benar konyol. Serangan petir itu Luffy beri nama Gomu Gomu Thunderbolt. Kemudian setelah itu Luffy melempar petir itu ke arah Kaido. Namun Kaido berhasil menghindarinya, dan justru Kaido lah yang berhasil menyerang Luffy dengan kanabunya. Luffy yang terhempas terkena serangan Kaido berhasil menahan tubuhnya supaya tidak tersungkur ke tanah. Luffy memegang petir dan bergelantungan memutar tubuhnya dan meluncur ke arah Kaido untuk mencoba menyerangnya. Tapi Kaido terlebih dahulu menyerang Luffy dengan pukulan kanabunya yang sangat telak. Luffy pun terhempas sangat keras ke tanah, namun tanah yang telah menjadi karet membuat Luffy memantul lagi ke arah Kaido. Kaido berkata, "Lihatlah Roger, dia tidak memiliki kekuatan buah iblis, tapi dia bisa membuat dunia ini bertekuk lutut. Rintangan itu bisa dihadapi dengan haki." Luffy pun kemudian terhempas lagi, kali ini menuju langit menembus awan. Tapi saat terhempas, Luffy memanjangkan tangannya dan mencoba menangkap Kaido bersamanya menuju awan. Kaido mencoba melepaskan tangkapan Luffy menggunakan kanabu, namun tangan Luffy tidak mau lepas. Akhirnya Kaido pun berubah menjadi naga. Kaido melancarkan serangan memutar tubuh naganya seperti tornado, lalu mengeluarkan angin-angin tajam yang mengarah Luffy dan berhasil mengenainya. Luffy pun terpojok. Meskipun dengan kekuatan dewanya, belum bisa melancarkan serangan telak untuk menumbangkan Kaido. Kemudian beralih ke ibu kota bunga.
Para penduduk tengah berpesta di festival api. Mereka menerbangkan lampion dengan tujuan agar mencapai jiwa-jiwa orang yang meninggal. Sementara itu, mereka belum menyadari bahaya sedang datang mengancam nyawa mereka. Onigashima kini semakin dekat dengan ibu kota. Kemudian, kembali ke pertarungan Luffy dan Kaido. Walaupun Kaido sudah berubah menjadi naga, dan Luffy telah kena serangan telak Kaido, Luffy ternyata belum melepaskan genggaman tangannya di tubuh Kaido. Kaido berkata, "Lepaskan, turun ke bawah sini topi jerami." Lalu Kaido melancarkan blow bridge yang membuat tubuh Luffy gosong. Kemudian, scene berubah memperlihatkan kastil Onigashima. Terlihat Hyogoro dan anak buahnya baru menyadari Onigashima akan terjatuh. Tapi Hyogoro justru senang karena artinya Kaido sedang di ujung tanduk. Sementara itu, di basement, Usopp masih berlari dari api. Dia ketakutan, tapi punya keyakinan hal seperti api itu tidak akan membunuhnya. Benar saja, tiba-tiba air datang melenyapkan api untuk menyelamatkan Usopp. Lalu di ruang harta lantai 2 diperlihatkan Hiyori dan Orochi. Orochi yang mulai terbakar akhirnya bisa berubah lagi karena paku lautnya terlepas oleh guncangan sebelumnya. Hiyori terlihat panik karena Orochi berniat untuk membawa Hiyori mati bersamanya. Kembali ke pertarungan Luffy dan Kaido. Momo masih berusaha membuat awan api. Lalu tiba-tiba Luffy berteriak memanggil namanya. Dan Luffy berkata, "Hei Momo, aku akan menyelesaikan ini. Onigashima ada di jalanku, jadi singkirkanlah." Luffy tiba-tiba mengeluarkan tangan raksasanya yang sudah dilapisi haki dari balik awan. Tangan itu jauh lebih besar dari Kaido, bahkan ukurannya hampir setara dengan Onigashima. Kejadian itu membuat Yamato dan Momonosuke terkejut. Mereka bertanya-tanya, apakah Luffy akan meninju Kaido menembus Onigashima. Mendengar Luffy yang memintanya untuk memindahkan Onigashima, Momo pun menjadi panik. Dia meminta Luffy untuk menahannya dulu. Tapi Luffy yakin Momo mampu melakukannya. Sementara itu, Kaido hanya tersenyum melihatnya. Dan itu mengakhiri episode kali ini. Diperlihatkan Momonosuke yang sedang berusaha menggeser pulau Onigashima sekuat tenaga dengan awan api buatannya. Di saat yang sama, sebelum Kaido berubah wujud ke naga apinya, dia berkata kepada Luffy mengenai pahlawan Wano yang tewas terbakar 20 tahun yang lalu. Pahlawan itu tidak lain adalah Kozuki Oden, ayah dari Momonosuke dan Hiyori. Kaido berkata bahwa selama 20 tahun ini, Wano sudah menunggu kedatangan pahlawan barunya. Setelah berkata itu, Kaido lantas mengeluarkan api dari mulutnya dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya dengan api itu. Kaido menamai jurus itu dengan nama Kain Daiko, yang berarti obor raksasa naga api. Di sisi lain, Luffy tidak gentar dan merespon dengan melanjutkan serangan bogem raksasa miliknya. Kaido pun sudah siap menerima tinju Luffy dan malah mengingatkan bahwa tangan Luffy bisa meleleh jika dia berani melancarkan tinjunya. Namun ancaman itu tidak mengurungkan niat Luffy untuk terus melancarkan serangan. Luffy mengaku sudah belajar teknik Ryu yang membuat dia bisa memberikan efek serangan tanpa harus menyentuh tubuh Kaido. Adu serangan pun terjadi. Gomu-Gomu Bacerangkan bertemu dengan Shiryu Kain Hake. Setelah adu serangan itu, scene berikutnya memperlihatkan sedikit kondisi di dalam kastil Onigashima sebelum mengisahkan kilas balik ke kejadian 20 tahun yang lalu. Dalam kilas balik kali ini, Akazaya Nine tampak berlari menuju Kuri setelah bebas dari kuali panas tempat mereka direbus. Sambil menangis, mereka pergi meninggalkan jasad Oden yang sudah mati di kuali itu. Pada momen itu, Kurozumi Orochi mengatakan bahwa Akazaya Nine kabur ke Kuri untuk menyelamatkan keturunan klan Kozuki yaitu Momo dan Hiyori. Mengetahui bahwa Oden punya keturunan, Kaido pun turun tangan untuk memutus garis keturunan itu. Kejadian pun lompat ke momen setelah Momo dilempar ke masa depan. Kozuki Toki sudah tewas dan kastil Kuri hangus terbakar. Melihat kondisi itu, Orochi meyakini bahwa klan Kozuki sudah tamat dan dia bisa berkuasa dengan bebas di Wano. Dia pun menawarkan jalur damai kepada 4 daimyo Wano. Apakah mereka mau tunduk pada Orochi atau berperang? Keempat daimyo pun kompak menjawab bahwa mereka tidak mau tunduk dan memilih berperang melawan kekuatan Kaido plus Orochi. Namun kekuatan 4 daimyo itu tidak cukup untuk mengalahkan Kaido dan akhirnya Wano resmi digenggam oleh Kaido dan Orochi. Sejak saat itu, kondisi Wano semakin mengkhawatirkan dan warga Wano harus rela hidup dalam kesengsaraan. Wilayah yang tadinya asri mendadak jadi gersang, dan warga Ebisu harus kehilangan tangis mereka karena memakan sisa buah smile yang dibuang oleh Beast Pires. Kembali ke masa sekarang, Orochi yang sukses melepaskan diri dari paku batu laut
sudah berubah jadi bentuk naga, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Seluruh tubuhnya dilalap api dan tampaknya tidak lama lagi dia akan merenggang nyawa. Namun Orochi tidak mau mati sendirian. Dia ingin membawa Hiyori untuk mati bersamanya sebagai bentuk balas dendam atas apa yang terjadi di Onigashima. Saat Orochi hampir mendekati tubuh Hiyori, Denjiro tiba-tiba muncul dan langsung menebas kepala Orochi. Belum jelas apakah serangan Denjiro itu benar-benar membunuh Orochi atau Shogun Wano itu masih bisa hidup akibat kekuatan buah iblisnya. Namun momen itu seakan mewujudkan keinginan warga Wano yang ingin Orochi lenyap dari dunia ini. Harapan itu tampak di lampion-lampion yang diterbangkan warga Wano di akhir festival api. Selain permintaan agar Orochi mati, warga Wano juga berharap mereka bisa keluar dari neraka ini dan bisa hidup normal seperti biasa. Episode kali ini pun ditutup dengan penampakan Kaido dan Luffy yang sekali lagi siap untuk beradu serangan. Selanjutnya kita langsung diperlihatkan benturan haki yang sangat sengit. Seperti yang kita tahu, Kaido yang masih rupa jadi naga api dengan jurus Soryu Ken Hake melawan Luffy dengan jurus pamungkas Gomu Gomu no Bajrangan. Kaido sempat menguji ke Luffy yang sudah berjuang sejauh ini, tapi dia bilang Luffy tidak akan bisa mengubah dunia. Setelah itu, scene berikutnya memperlihatkan sedikit flashback dari seorang Kaido. Dalam kilas balik itu, Kaido diceritakan sudah menjadi prajurit terkuat di kerajaan Oka sejak usia 10 tahun. Namun kekuatan luar biasa yang dimiliki Kaido sejak kecil justru menyulitkan kerajaan itu. Hal itu karena mereka memilih untuk tunduk pada para bangsawan naga langit alias Tenryubito. Kaido yang enggan tunduk pada Tenryubito akhirnya dijual ke Angkatan Laut oleh kerajaan Oka. Saat itu Angkatan Laut menyebut jika Kaido diserahkan, maka kerajaan Oka akan diperbolehkan untuk mengikuti Reverie. Apakah urusan Kaido selesai sampai di situ? Tentu saja tidak. Kaido yang punya kekuatan luar biasa bisa melepaskan diri dari tahanan Angkatan Laut. Pada usia muda, ia langsung mendapat bounty sebesar 70 juta berry. Bahkan Kaido seringkali sengaja menyerahkan diri ke Angkatan Laut hanya untuk mengisi kekosongan dalam perutnya, lalu melarikan diri lagi. Pada usianya 15 tahun, Kaido menarik perhatian Rock Risebek yang memintanya untuk bergabung. Lewat ajakan dari Shirohige, Kaido pun setuju bergabung dan bajak laut itu jadi salah satu bajak laut terkuat di masa itu. Namun peristiwa God Valley berimbas pada hancurnya bajak laut Rock dan Kaido akhirnya pergi untuk membentuk Beast Pirates. Di salah satu panel, terlihat Kaido yang sedang berbincang dengan Kurozumi Higurashi dan membicarakan tentang kekuatan yang ada di dunia One Piece. Kilasan soal Kaido pun ditutup dengan diskusi dirinya dengan King soal membahas kemunculan Joy Boy dan alasan kenapa Oden ingin membuka Wano Kuni ke seluruh dunia. Pertarungan Luffy versus Kaido pun berlanjut. Kepalan tangan Luffy masih adu kuat dengan api yang menyelimuti tubuh Kaido. Pada momen ini, Momo masih yakin Luffy bisa mengalahkan Kaido. Sementara Yamato terus mendorong agar Momo bisa munculkan Homuragumo. Sementara itu, situasi di dalam kastil Onigashima semakin kacau saat gelombang air yang dikeluarkan Reizo dan dikendalikan Jinbe mulai menyapu seluruh bagian kastil. Air pun akhirnya mencapai bagian luar Onigashima hingga menyebabkan Homuragumo buatan Kaido lenyap. Onigashima pun mulai terjun bebas ke dataran. Sementara Luffy dan Kaido masih beradu kekuatan. Kaido lantas bertanya soal dunia seperti apa yang diimpikan Luffy. Luffy pun mengerahkan tenaga terakhirnya untuk terus mendorong Kaido, sambil mengatakan bahwa dia bermimpi bisa menciptakan dunia di mana teman-temannya bisa makan hingga mereka kenyang. Di akhir pernyataan itu, tinju Luffy sukses menghantam Kaido dan tubuh sang naga pun terhempas hingga menembus dataran Wano Kuni. Sementara itu, Momo akhirnya berhasil menciptakan Homuragumo dan menghentikan terjun bebas dari Onigashima. Pada saat itu, Kaido pun teringat pada percakapan yang dulu pernah dia bicarakan dengan King. Menurut Kaido, identitas Joy Boy adalah orang yang di masa yang akan datang bisa mengalahkan dirinya. Kata-kata itu sempat diremehkan King yang menganggap kalau Kaido tidak bisa dikalahkan dan itu artinya Joy Boy tidak akan kembali. Namun pemikiran King itu tampaknya terbantahkan dengan apa yang terlihat di akhir episode ini. Tubuh Kaido menembus tanah akibat serangan Luffy dan tampaknya ini adalah akhir dari rangkaian pertarungan di Onigashima. Episode kali ini pun ditutup dengan penampakan Onigashima yang mendarat dengan sukses di daratan Wano. Sementara Luffy tampak sudah tidak memiliki tenaga yang tersisa. Di panel terakhir terdapat tulisan yang mengatakan peperangan yang dimulai sejak 20 tahun lalu pun berakhir. Apakah ini artinya peperangan di Onigashima sudah resmi berakhir?
Pada awal scene, diperlihatkan Momonosuke yang sedang berusaha menggeser Pulau Onigashima sekuat tenaga dengan awan api buatannya. Di saat yang sama, sebelum Kaido berubah wujud ke naga apinya, dia berkata kepada Luffy mengenai pahlawan Wano yang tewas terbakar 20 tahun yang lalu. Pahlawan itu tidak lain adalah Kozuki Oden, ayah dari Momonosuke dan Hiyori. Kaido berkata bahwa selama 20 tahun ini, Wano sudah menunggu kedatangan pahlawan barunya. Setelah berkata itu, Kaido lantas mengeluarkan api dari mulutnya dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya dengan api itu. Kaido menamai jurus itu dengan nama Kain Daiko, yang berarti obor raksasa naga api. Di sisi lain, Luffy tidak gentar dan merespon dengan melanjutkan serangan bogem raksasa miliknya. Kaido pun sudah siap menerima tinju Luffy dan malah mengingatkan bahwa tangan Luffy bisa meleleh jika dia berani melancarkan tinjunya. Namun ancaman itu tidak mengurungkan niat Luffy untuk terus melancarkan serangan. Luffy mengaku sudah belajar teknik Ryu yang membuat dia bisa memberikan efek serangan tanpa harus menyentuh tubuh Kaido. Adu serangan pun terjadi. Gomu-Gomu Bajrangan bertemu dengan Shiryu Kain Hake. Setelah adu serangan itu, scene berikutnya memperlihatkan sedikit kondisi di dalam kastil Onigashima sebelum mengisahkan kilas balik ke kejadian 20 tahun yang lalu. Dalam kilas balik kali ini, Akazaya Nine tampak berlari menuju Kuri setelah bebas dari kuali panas tempat mereka direbus. Sambil menangis, mereka pergi meninggalkan jasad Oden yang sudah mati di kuali itu. Pada momen itu, Kurozumi Orochi mengatakan bahwa Akazaya Nine kabur ke Kuri untuk menyelamatkan keturunan klan Kozuki yaitu Momo dan Hiyori. Mengetahui bahwa Oden punya keturunan, Kaido pun turun tangan untuk memutus garis keturunan itu. Kejadian pun lompat ke momen setelah Momo dilempar ke masa depan. Kozuki Toki sudah tewas, dan kastil Kuri hangus terbakar. Melihat kondisi itu, Orochi meyakini bahwa klan Kozuki sudah tamat, dan dia bisa berkuasa dengan bebas di Wano. Dia pun menawarkan jalur damai kepada 4 daimyo Wano. Apakah mereka mau tunduk pada Orochi atau berperang? Keempat daimyo pun kompak menjawab bahwa mereka tidak mau tunduk dan memilih berperang melawan kekuatan Kaido plus Orochi. Namun kekuatan 4 daimyo itu tidak cukup untuk mengalahkan Kaido, dan akhirnya Wano resmi digenggam oleh Kaido dan Orochi. Sejak saat itu, kondisi Wano semakin mengkhawatirkan dan warga Wano harus rela hidup dalam kesengsaraan. Wilayah yang tadinya asri mendadak jadi gersang, dan warga Ebisu harus kehilangan tangis mereka karena memakan sisa buah smile yang dibuang oleh Beast Pirates. Kembali ke masa sekarang, Orochi yang sukses melepaskan diri dari paku batu laut sudah berubah jadi bentuk naga, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Seluruh tubuhnya dilalap api dan tampaknya tidak lama lagi dia akan merenggang nyawa. Namun Orochi tidak mau mati sendirian. Dia ingin membawa Hiyori untuk mati bersamanya, sebagai bentuk balas dendam atas apa yang terjadi di Onigashima. Saat Orochi hampir mendekati tubuh Hiyori, Denjiro tiba-tiba muncul dan langsung menebas kepala Orochi. Belum jelas apakah serangan Denjiro itu benar-benar membunuh Orochi, atau Shogun Wano itu masih bisa hidup akibat kekuatan buah iblisnya. Namun momen itu seakan mewujudkan keinginan warga Wano yang ingin Orochi lenyap dari dunia ini. Harapan itu tampak di lampion-lampion yang diterbangkan warga Wano di akhir festival api. Selain permintaan agar Orochi mati, warga Wano juga berharap mereka bisa keluar dari neraka ini dan bisa hidup normal seperti biasa. Episode kali ini pun ditutup dengan penampakan Kaido dan Luffy yang sekali lagi siap untuk beradu serangan. Selanjutnya kita langsung diperlihatkan benturan haki yang sangat sengit. Seperti yang kita tahu, Kaido yang masih rupa jadi naga api dengan jurus Shiryu Kain Hake melawan Luffy dengan jurus pamungkas Gomu-Gomu no Bajrangan. Kaido sempat menguji ke Luffy yang sudah berjuang sejauh ini, tapi dia bilang Luffy tidak akan bisa mengubah dunia. Setelah itu, scene berikutnya memperlihatkan sedikit flashback dari seorang Kaido. Dalam kilas balik itu, Kaido diceritakan sudah menjadi prajurit terkuat di kerajaan Oka sejak usia 10 tahun. Namun kekuatan luar biasa yang dimiliki Kaido sejak kecil justru menyulitkan kerajaan itu. Hal itu karena mereka memilih untuk tunduk pada para bangsawan naga langit alias Tenryubito. Kaido yang enggan tunduk pada Tenryubito akhirnya dijual ke Angkatan Laut oleh kerajaan Oka. Saat itu Angkatan Laut menyebut jika Kaido diserahkan, maka kerajaan Oka akan diperbolehkan untuk mengikuti Reverie. Apakah urusan Kaido selesai sampai di situ? Tentu saja tidak. Kaido yang punya kekuatan luar biasa bisa melepaskan diri dari tahanan Angkatan Laut. Pada usia muda, ia langsung mendapat bounty sebesar
70 juta berry. Bahkan Kaido seringkali sengaja menyerahkan diri ke angkatan laut hanya untuk mengisi kekosongan dalam perutnya, lalu melarikan diri lagi. Pada usianya 15 tahun, Kaido menarik perhatian Rock Risebek yang memintanya untuk bergabung. Lewat ajakan dari Shirohige, Kaido pun setuju bergabung dan bajak laut itu jadi salah satu bajak laut terkuat di masa itu. Namun peristiwa God Valley berimbas pada hancurnya bajak laut Rock dan Kaido akhirnya pergi untuk membentuk Beast Pirates. Di salah satu panel, terlihat Kaido yang sedang berbincang dengan Koruzumi Higurashi dan membicarakan tentang kekuatan yang ada di dunia One Piece. Kilasan soal Kaido pun ditutup dengan diskusi dirinya dengan King soal membahas kemunculan Joy Boy dan alasan kenapa Oden ingin membuka Wano Kuni ke seluruh dunia. Pertarungan Luffy versus Kaido pun berlanjut. Kepalan tangan Luffy masih adu kuat dengan api yang menyelimuti tubuh Kaido. Pada momen ini, Momo masih yakin Luffy bisa mengalahkan Kaido, sementara Yamato terus mendorong agar Momo bisa munculkan Homuragumo. Sementara itu, situasi di dalam kastil Onigashima semakin kacau saat gelombang air yang dikeluarkan Reizo dan dikendalikan Jinbe mulai menyapu seluruh bagian kastil. Air pun akhirnya mencapai bagian luar Onigashima hingga menyebabkan Homuragumo buatan Kaido lenyap. Onigashima pun mulai terjun bebas ke dataran, sementara Luffy dan Kaido masih beradu kekuatan. Kaido lantas bertanya soal dunia seperti apa yang diimpikan Luffy. Luffy pun mengerahkan tenaga terakhirnya untuk terus mendorong Kaido, sambil mengatakan bahwa dia bermimpi bisa menciptakan dunia di mana teman-temannya bisa makan hingga mereka kenyang. Di akhir pernyataan itu, tinju Luffy sukses menghantam Kaido dan tubuh sang naga pun terhempas hingga menembus dataran Wano Kuni. Sementara itu, Momo akhirnya berhasil menciptakan Homuragumo dan menghentikan terjun bebas dari Onigashima. Pada saat itu, Kaido pun teringat pada percakapan yang dulu pernah dia bicarakan dengan King. Menurut Kaido, identitas Joy Boy adalah orang yang di masa yang akan datang bisa mengalahkan dirinya. Kata-kata itu sempat diremehkan King yang menganggap kalau Kaido tidak bisa dikalahkan dan itu artinya Joy Boy tidak akan kembali. Namun pemikiran King itu tampaknya terbantahkan dengan apa yang terlihat di akhir episode ini. Tubuh Kaido menembus tanah akibat serangan Luffy dan tampaknya ini adalah akhir dari rangkaian pertarungan di Onigashima. Episode kali ini pun ditutup dengan penampakan Onigashima yang mendarat dengan sukses di daratan Wano. Sementara Luffy tampak sudah tidak memiliki tenaga yang tersisa. Di panel terakhir terdapat tulisan yang mengatakan peperangan yang dimulai sejak 20 tahun lalu pun berakhir. Apakah ini artinya peperangan di Onigashima sudah resmi berakhir? Temannya bisa makan hingga mereka kenyang. Di akhir pernyataan itu, tinju Luffy sukses menghantam Kaido dan tubuh sang naga pun terhempas hingga menembus dataran Wano Kuni. Sementara itu, Momo akhirnya berhasil menciptakan Homuragumo dan menghentikan terjun bebas dari Onigashima. Pada saat itu, Kaido pun teringat pada percakapan yang dulu pernah dia bicarakan dengan King. Menurut Kaido, identitas Joy Boy adalah orang yang di masa yang akan datang bisa mengalahkan dirinya. Kata-kata itu sempat diremehkan King yang menganggap kalau Kaido tidak bisa dikalahkan dan itu artinya Joy Boy tidak akan kembali.